Oh iya Yuda, ini kan kebetulan ini tanggal 27 September. Ini kan hari pariwisata sedunia. Oh. Nah, kebetulan sekali berarti ini hari istimewa, kedatangan tamu istimewa Yuda Karsana. Ketepatan pula nih tanggal 27 September hari pariwisata sedunia, kan gitu ya. Tetapi pas nyampe di Salatiga, itu aku terkejut melihat situasi. Itu waktu itu baru pertama kali. Tahun berapa tuh? 2013. Pas tahun baru tuh ya. Nah, terus nyampe di Salatiga, lihat Selamat sore, selamat Gontai semua. Jumpa lagi dengan Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Kali ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, seorang tour guide, seorang owner dari sebuah tour and travel lah kalau dibilang, tapi khusus ke pemanduan gunung. Nanti kita bisa dengar cerita langsung. Beliau adalah Yuda Karsana, seorang owner daripada Jelajah Kerinci. Kita akan ngobrol, kita akan tanyakan tentang lika-liku, sejarah, sampai dengan pengalaman-pengalaman yang baik pengalaman menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan dari Yuda Karsana. Bagaimana kabar sore ini? Sudah? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi sampai ke sini jam berapa tadi? Tadi sampai di sini jam 2 ya. Jam 2-an ya? Jam 2-an. 2 langsung ke sini. Om tidur. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya senang kok didatangi, dikunjungi seorang seperti Mas Yuda ini, karena banyak sekali inspirasi dan cerita-cerita menarik. Kan orang tahu nih, apalagi di Instagram Yuda Karsana, di akun Instagramnya Jelajah Kerinci, ini sudah mulai up lah ya, sudah mulai terkenal. Yuda taunya orang, fotonya kok bagus-bagus gitu kan. Saya juga kalau lihat foto Yuda, gimana cara ngambil foto seperti ini kan, betul. Itu ngambilnya pakai kamera profesional gitu atau gimana? Enggak Enggak ya? Kalau untuk sekarang, kalau traveling atau naik gunung, aku lebih mengandalkan kamera handphone karena lebih simpel. Lagian juga sekarang handphonenya resolusi kameranya juga bagus kan. Cuma pakai handphone, bukan pakai kamera profesional, bukan? Luar biasa ya. Pakai handphone. Terus Yuda, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini kan, pastikan para sahabat Gontai yang pada kenal sama Yuda juga, yang tahu atau yang belum tahu mungkin pengen tahu. Coba ceritakan nih Yuda, gimana bisa sampai jiwanya itu ke gunung, ke pemandu, dan sejarah Yuda, kabarnya juga saya dengar dan saya lihat di YouTube, di Instagramnya, Yuda ini kan sudah sampai ke Mount Everest. Nah itu gimana ceritanya kok bisa sampai ke Mount Everest? Saya aja cuma lihat peta aja Mount Everest itu. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau boleh cerita, ini adalah sebuah hobi, tapi makin kesini kan bisa dibilang sebuah profesi ya, karena aku lebih fokus, tekun lagi di dunia ini, karena aku udah sadar kalau ini passionnya aku. Jadi kalau dari awal itu benar-benar dari nol, benar-benar dari nol, dari 2013 di semester akhir kuliah. Untung di semester akhir kuliah. Kalau di semester awal mungkin kuliahnya selesai. Terus ibu naik gunung Nah terus gimana tuh? Nah di semester terakhir itu aku ikut ini di Kerinci itu pemilihan duta wisata. Pernah ikut duta wisata? Waktu itu aku dapat 2 selempang. Jadi kan duta wisata sebenarnya kok bagus, kita sebagai duta wisata, tetapi setelah kita dipilih sebagai duta wisata, apa peran kita sebagai duta wisata? Tanggung jawab ya gitu. Tanggung jawab dari terhadap generasi muda itu. Sejauh itu aku lihat di duta wisata itu mau dalam tanda kutip itu hanya untuk menyambut tamu. Jadi cuma untuk nyambut tamu aja gitu ya? Pajangan, misalnya di pameran mau ya, itu kan dalam tanda kutip yang aku lihat. Nyambut tamu, kalau ada pameran, kasarnya tuh dulu aku bilang kita nyambut tamu di tempat pesawat gitu kan. Tapi apa sih efek yang bisa kita berikan terhadap wilayah yang kita sebagai duta tadi? Nah jadi waktu itu aku membuat sebuah akun, waktu itu masih Twitter Om. Aku membuat akun info wisata Kerinci.
Yuda buat sendiri tuh? Iya, buat sendiri waktu itu dengan keterbatasan internet Iya. bukan seperti sekarang ya. Jaringan ya. Masih menggunakan modem gitu. Jadi aku buat info wisata Kerinci, ya, tapi tidak booming, tidak booming, followernya stuck di situ-situ. Nah pas di tahun baru 2013, iseng-iseng aku naik Gunung Kerinci, itu newbie pertama kali. Newbie ya. Ya, Terus? tahun baru naik Gunung Kerinci, pas sampai di Salatiga, yang mana aku memandang Gunung Kerinci itu, ya pendakinya mungkin lokal. Tetapi pas nyampe di Salatiga, itu aku terkejut melihat situasi. Itu waktu itu baru pertama kali. Tahun berapa tuh? 2013, tahun baru. Pas tahun baru tuh ya. Hmm. Terus? Nyampe di Salatiga, lihat begitu ramai tenda-tenda pendaki dan mereka berasal dari luar, bisa dibilang luar Sumatera. Kebanyakan waktu itu dari Jawa. Tapi tidak terdata waktu itu. Kok sampai tidak diketahui bahwa banyak justru orang luar yang naik? Ya, waktu itu sistem tiketing dan simaksi di Gunung Kerinci juga belum bagus di tahun 2013. Nah, pas di situ aku lihat loh Gunung Kerinci sebanyak ini pendaki dari luar daerah. Nah, jadi terus berpikir, ngobrol. Nah, aku juga suka ngobrol, berbagi informasi sharing dengan orang dari luar. Nah, setelah turun dari Gunung Kerinci, apa ya? Kayaknya ini akun info wisata Kerinci ini nggak tepat deh. Nama Jojo. Setelah Yuda merasakan pengalaman di shelter 3 itu ya. Terus setelah turun, aku gantilah akun itu menjadi Jelajah Kerinci Twitter. Oh, berarti Jelajah Kerinci itu 2013 deh. Twitter. Dan gimana aku cari follower waktu itu? Apa yang kurang sih di Kerinci ini? Padahal kita udah punya nilai jual bahwa Gunung Kerinci adalah sebagai gunung api tertinggi di Asia Tenggara. Terus nilai jual kita. Jadi aku bikin Jelajah Kerinci. Nah setiap malam aku bikin pesan berantai, baik itu dari sisi keindahan, dari segi mitos. Nah waktu itu yang paling laku itu adalah cerita misteri. Jadi buat pesan berantai, karena di Twitter itu dulu hanya bisa beberapa karakter. Jadi emang harus pesannya berantai. Nah di situ follower aku naik. Aku berbagi informasi bagaimana jalan ke Kerinci, transport ke Kerinci. Sudah banyak orang mulai tahu ya, mulai tanya-tanya. Banyak banget yang tanya. Terus penginapan yang ada di Kerinci, waktu itu kan penginapan terbatas banget. Terus base camp yang di Kerinci, pemandu dan segala macam kan. Iya. Nah di Twitter seiring perkembangan waktu banyaklah yang kenal. Nah di tahun 2014 Instagram mulai lahir. Jadi pindah ke Instagram. Nah di situ aku posisinya sebagai reporter, guide, sambil kuliah juga. Berarti Yuda dulu mulai dari awalnya dari porter ya? Iya, setelah aku bikin akun Jelajah Kerinci, aku terjun ke dunia itu langsung sebagai porter. Berarti Yuda mempelajari tentang ilmu kepemanduan pertamanya otodidak juga? Otodidak betul. Dan dari porter. Iya. Sekarang berapa anggota? Sekarang Jelajah Kerinci Jelajah yang di bawah? Kerinci udah yang tetap sekarang udah 35 orang. Terus yang tetap ya, terus ada yang freelance lagi. Yang freelance ada sekitar yang 20-an, jadi total bisa 50 lah. Wah, luar biasa. Seorang anak muda ya, kayak Yuda. Ya, alhamdulillah. Oh iya Yuda, ini kan kebetulan ini tanggal 27 September. Ini kan Hari Pariwisata Sedunia. Nah, kebetulan sekali berarti ini hari istimewa, kedatangan tamu istimewa Yuda Karsana. Ketepatan pula nih tanggal 27 September Hari Pariwisata Sedunia, kan gini. Jadi menurut Yuda nih, bagaimana tanggapan Yuda kan kita khusus kita bicara Kerinci, pariwisata Kerinci dalam kita memperingati Hari Pariwisata Sedunia nih harusnya bagaimana nih kita, terutama yang kawan-kawan teman-teman di Kerinci, Yuda juga sebagai owner dari Jelajah Kerinci. Ya, yang pertama selamat Hari Pariwisata dulu ya. Pariwisata dunia. Jadi di Kerinci itu sangat tepat untuk dijadikan tempat liburan yang peminat dataran tinggi, yang suka udara sejuk, itu sangat cocok. Jadi di Kerinci kita mempunyai berbagai macam objek wisata, budaya, kuliner dan segala macam. Kecuali laut kita punya di Kerinci. Nah, kita sudah punya nilai jual juga yang sangat tinggi seperti Gunung Kerinci, gunung volcano tertinggi di Asia Tenggara, dan Gunung Tujuh sebagai kaldera tertinggi. Kalau di Sumatera berarti ini paling tinggi kan kita nih kan? Iya, di Gunung Kerinci itu tertinggi 3805, itu puncak tertinggi di Sumatera. Dan dia berapi tuh. Berapi, nah itu menjadikan
Gunung Kerinci menjadi titik api tertinggi di Asia Di Tenggara. Asia Tenggara luar biasa ya. Itu udah nilai jual Itu banget. ada yang di Instagramnya Jelajah Kerinci, saya ada baca atap Sumatera gitu. Iya, atap Sumatera. Itu karena paling tinggi di karena Sumatera. paling tinggi, jadi dianggaplah atap Sumatera. Dianggap sebagai atap Sumatera. Atap Sumatera. Ah. Luar biasa Kerinci. Berarti kita nih sebenarnya hebat. Letak di tengah-tengah ya, Jambi Iya. kan itu di tengah-tengah Di Pulau Jawa Sumatera. Jantungnya Sumatera. Jadi di hari peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini sebenarnya momentum juga bagi kita untuk mendorong apa namanya? kunjungan wisata. Kunjungan untuk wisata ke Kerinci. Tidak hanya untuk pendaki yang datang ke Kerinci kan. Mhm. Jadi untuk wisata keluarga juga cocok sekali karena di kaki Gunung Kerinci itu sangat indah. Karena diselimuti oleh kebun teh yang merupakan kebun teh tertua di Indonesia dan kebun teh satu hamparan terluas kedua di dunia setelah kebun teh di Darjeeling di India. Di India. Tapi kebun teh tersebut di musim dingin itu diselimuti oleh salju. Salju yang di India itu. Yang di India itu, sedangkan yang di Kerinci itu terhampar hijau sepanjang tahun, sepanjang musim. Saya pernah ketemu teman-teman dari di situ PTPN 6 ya kita. Iya, dikelola oleh Katanya, PTPN 6. kelas teh kita nih yang terbaik itu adalah minumannya Ratu Elizabeth di Inggris. Benar Iya, itu benar. ya? Jadi, Benar ya? Kualitas teh hitam PTPN 6 itu nomor 1. Jadi dia ada 3 grade, Mhm. grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, Iya. grade 1 ini khusus untuk konsumsi kerajaan Inggris dan Belanda. Itu yang grade 1. Itu ekspor ya, buat harganya luar biasa. Nah, yang grade 2 itu untuk negara-negara pengkonsumsi teh seperti Brunei, Venezuela, Arab, itu grade 2. Dan grade 3 itu untuk racikan bahan utama teh seduh lainnya di Indonesia seperti teh sariwangi, teh dan lain-lain. Itu bahan racikan utamanya dari teh Kerinci, itu yang grade 3. Nah, yang dijual teh kaju arabica itu ampas, padahal itu enak banget ya. Iya. Itu ampas. Luar biasa, saya pernah minum teh di situ langsung di lokasi sejuk ya. Sejuk sekali udaranya, luar biasa, pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, sekarang yuk, jadi gini yuk. Apa kira-kira yang membuat orang menarik nih? Kan kita kan orang mau berwisata atau pergi itu kan harus membuat ada sebuah yang membuat orang menarik ya. Keinginannya besar untuk mendatangi. Kira-kira Kerinci apa yang bisa membuat orang menarik itu? Karena kan semakin banyak nih tingkat kunjungan, kan gitu. Semakin kesini semakin tinggi tingkat kunjungan. Semakin tinggi. Karena yang pertama itu untuk orang kota emang lagi haus liburan ya. Liburan mereka itu ke pantai atau ke gunung. Sekarang pilihan itu alternatifnya. Tapi untuk dataran tinggi di Jambi kita punya Kerinci dan Jangkat. Tetapi ya Kerinci yang lebih booming karena seperti yang disebutkan tadi memiliki nilai jual. Terus alhamdulillah di sana juga masyarakatnya welcome. Itu adalah salah satu kunci kunjungan juga. Terus kita Jadi masyarakatnya harus ini ya, harus apa namanya, sadar wisata ya gitu. sadar wisata. Minimal itu yang mereka bisa senyum lah, bisa senyum terhadap pengunjung. Iya. Bisa. Jadi pengunjung rasanya nyaman ya, nyaman. Jadi pengunjung itu merasa pulang ke kampung mereka masing-masing dan apa yang Yuda membuat mau melakukan yang seperti ini? karena Sampai ke ini, kadang sampai ke Mount Everest, saya aja bingung. Sudah sampai ke Mount Everest, saya aja lihatnya di peta aja.